saya rasa mencerminkan kekalapan Pak Jokowi bahwa sebentar lagi dia akan dihukum oleh rakyat. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Sekarang dia bisa nutupi, tapi berapa bulan lagi dia tidak punya kuasa yang sebesar seperti sebelumnya itu. Tapi Nah kan itu yang membuat dia seperti kalap ya. Harus ada anak saya di pemerintahan untuk membujuk Prabowo agar tidak mengutak-atik anak saya gitu kan. Ini skandalnya banyak sekali. kalau kita bicara sekarang pemerintahan Prabowo ya, Bang Faisal, menurut Abang, sekarang kan kalau kita lihat hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik. Justru sepertinya kita baru dengar kemarin Pak Jokowi bilang pokoknya semua program Pak Prabowo anggarannya harus dimasukkan ke dalam postur APBN 2025. Apakah itu tidak menjadi jaminan bahwa keduanya ini akan berhubungan baik dalam waktu cukup panjang setidaknya? Apakah ini tidak bisa menjamin kalau tadi Abang bilang, wah ini suatu saat Pak Jokowi akan menerima hukumannya nih dari rakyat. Tapi kan dia dekat dengan presiden terpilih, Bang. Anaknya pun wakil presiden terpilih. Nggak cukup aman itu? Kalau Prabowo tidak memutus hubungan dan program Jokowi, ya siap-siap kita menjadi semakin buruk. Justru Pak Prabowo itu akan berhasil kalau dia memutus hubungan dengan Jokowi. Maksudnya tidak melanjutkan IKN dengan cara yang ugal-ugalan tadi kan. Tidak melanjutkan proyek hilirisasi yang sesat. Kalau saya akan melanjutkan semua program Pak Jokowi, mungkin kita bertahannya juga maksimal 2026 akan terjadi krisis gitu, karena ya ugal-ugalannya bertambah-tambah, ditambah ugal-ugalan barunya barangkali kan, yang kita udah lihat tanda-tandanya. Yang diurusi pertama kali ganti komisaris gitu kan, 20 BUMN, program makan bergizi belum ada di anggaran, sudah dilaksanakan Uji coba, dan Bang. dikoordinasi. Kenapa koordinasinya Kemenhan? Kalau mau coba dengan benar gitu kan, bikinlah, di situ ada bikin tim ahli gizi gitu-gitu kan. Ini Kemenhan mana? Yang seperti yang lalu-lalu bikin food estate ngawur gitu kan. Mau ditambah dengan keuangan, ya udah lebih cepat lagi barangkali krisis itu. Utang akan diperbesar. Pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bantu pemilu kemarin. Waduh, proses eksploitasi sumber daya alam makin gila-gila. 2024, 2025, 2026 itu di RKAB namanya, rencana kerja tambang batubara, itu nyaris 1 miliar ton produksi batubaranya. Tahun 2023 baru 600-an juta ton. Tahun 2023 kira-kira 725. 3 tahun ke depan mulai dari sekarang itu. Buat dibagi-bagi ke NU, Muhammadiyah, segala macam itu dan macam-macam ya. Tanda terima kasih. Kalau ini dilanjutkan, ya siap-siap mental kita. Wah. Nah, tapi yang menderita kan rakyat kecil ya, yang punya uang barangkali bisa kabur ke luar negeri, bisa sewa keamanan segala macam itu. Nah makanya Pak Prabowo harus memutus, dan saya rasa Pak Prabowo ya taktis aja juga gitu, masih ada harapan saya, sehingga kita punya asa. Tapi sampai detik ini belum ditunjukkan kepada saya bahwa kita punya asa baru gitu. Kalau Prabowo, nah kita lihat saja lah nanti dari cara dia memilih menteri, mau besar-besaran, mau 40, semua ada wamennya, ya habis buat birokrasi lah, uang pajak ini.
Kalau untuk yang makan bergizi gratis, Bang, kan sudah masuk ya ke APBN 2025, 71 triliun. Menurut Bang Faisal, itu angka yang besar nggak tuh kalau targetnya adalah 70 sampai 80 juta penerima manfaat, terus satu porsinya kan 15.000. Kalau tidak ada perubahan ya. 71 triliun, Bang, untuk makan bergizi gratis. Ya, kita tidak tahu seberapa bergizi ya, tapi kan uji cobanya sudah dilakukan dan itu sepertinya akan menjadi program populis ya Pak Prabowo sekali di tahun pertamanya setidaknya. Itu angka yang besar tidak, Bang, 71 triliun? Untuk program nasional ya cukup besar lah ya. Tapi kan ada uang dana susu di Kementerian Desa misalnya. Ada dana tambahan makan di Kementerian Kesehatan, ada dana sebanyak ini di Kementerian Sosial misalnya. Itu digabung jadi posnya sekarang makan bergizi. Emang uangnya 71 triliun dari mana? Tidak ada. Konsolidasi anggaran-anggaran yang tercecer selama ini aja itu. Dari mana uangnya? Ibu kota mau dikebut. Nah, nanti kan pidato kan di hari pertamanya Prabowo kan, oh kita sedang mengalami prihatinan, oleh karena itu IKN kita harus evaluasi ulang, bukan dibatalkan ya, evaluasi ulang. Kemudian kita tidak akan membangun ibu kota kita seperti dunia fantasi, sesuai dengan fungsi saja. Ini harapan Bang Faisal maksudnya ya, pidato Pak Prabowo nanti seperti itu. Iya, untuk mencerminkan betapa makan bergizi ini lebih penting gitu. Oh, jadi lebih penting ya kalau menurut Bang Faisal, kalau disuruh memilih nih, kita keluar duit buat IKN atau buat makan bergizi gratis menurut Bang Faisal? Tujuannya apa dulu? Kalau waktu kampanye kan stunting. Iya. Tidak ada hubungannya stunting sama makan gizi gratis. Yang sudah bagus, program-program yang sudah ada untuk mengatasi stunting. Saya takutnya dana-dana ini dimasukkan ke bergizi gratis, stuntingnya naik justru. Karena apa? Ini kan buat anak sekolah kan? Iya, mencegah anak-anak kekurangan gizi. Tapi nanti katanya buat ibu hamil ya juga ada bantuan-bantuan untuk mencegah stunting. Jadi lebih di bawah di luar yang 71 triliun itu. 71 triliun sekarang sejauh ini untuk makan bergizi gratis saja, Bang. Iya. Aha. Ya katanya kan untuk mengatasi stunting ya, bukan itu. Ada lagi berarti kecil kan. Jadi efektivitasnya yang harus dijaga. Misalnya justru ini menjadi tonggak untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dilakukan oleh ibu-ibu desa gitu kan, sesuai dengan selera masyarakat desa. Jangan buat yang petani, disibuk pengadaan alat-alat masaknya, si Anu yang begitu-begitu tuh yang pagi-pagi jatah lagi. Betul. Tapi nanti susunya saya yang masak ya, dagingnya saya yang masak ya. Kalau begitu hancur lah. Dan kemungkinan itu ada ya, Bang? Besar kemungkinan, seperti pada proyek-proyek lainnya. Betul. Dan ya Pak Prabowo lingkungannya kan terlibat juga kan di dalam proses-proses itu ya. Lobster kemarin kan dia ya, Hashim dapat konsesi di ibu kota gitu kan. Nah, kalau Pak Prabowo ingin jadi presiden yang patriot seperti diklaim oleh dia, ya udah mulai dari mengeluarkan sinyal-sinyal yang benar dari awal. Bukan ngurusi yang tetek bengek urusan-urusan seperti ini. Yang mana ya? Keluarga. Yang tetek bengek itu yang mana? Keluarga, tim sukses yang dapat posisi. Bagi-bagi jatah komisaris gitu ya, Bang. Oke. Bang,
Oke, katakanlah sekarang kan tergantung ya kalau disuruh pilih IKN atau makan bergizi gratis ya tergantung tujuannya, manfaatnya bagaimana. Tapi katakanlah dan caranya. Katakanlah makan gratis ini kan kita harus berasumsi baik ya. Memang dijalankan dengan benar, anak-anak dapat makan bergizi gratis itu. Nah, yang satu sisi kan kita lihat ada ini, kemudian di sisi lain IKN yang mungkin baru kelihatan banget fungsinya tahun 2045. Sementara anggaran kita ini terbatas. Jadi kalau disuruh memilih, apakah lebih baik untuk menjalankan yang sudah jelas saja, makan bergizi gratis itu? Ya, kalau disuruh pilih ya. Tapi kan ini juga ironis ya. 10 tahun kesannya kok tambah mundur Indonesia ya. Stuntingnya makin besar, harus makan bergizi gratis. Karena apa? Karena rakyat pada umumnya tidak punya kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi buat keluarganya kan, karena rendah kan. Tapi kalau dari angka stuntingnya menurun terus sih Bang. Kalau dari angka ya, statistik. Apa? Kemiskinan. Stunting, angka stunting ya. Kalau saya pakai data internasional ya, masih tinggi, itu tertinggi di ASEAN. Ya, kenapa kita perlu data dari yang independen? Nah, kalau hitung dari data yang independen masih ya nanti definisinya lah diubah. Angka pengangguran juga kecil di Indonesia, cuma 4, sekian. Ya definisi penganggurannya apa? Sejam dalam seminggu terakhir aja bekerja udah bukan penganggur. Sejam aja dalam waktu seminggu bukan penganggur. Jadi bikin aja definisinya, gitu kan. Iya Bang, kalau ini aku lihatnya data Kementerian Kesehatan Bang. Angka stunting di Indonesia tahun 2023 21,5%. Masih tinggi. Turun 0,1% dari tahun sebelumnya. Ya 0,1. Ya turunnya susah memang. Ya. Targetnya memang turun sampai 14%.